Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setelah setahun virus corona menjadi wabah, akhirnya ada kabar gembira pula yang merekah. Penyuntikan vaksin corona baru saja dimulai, Presiden Jokowi sendiri yang langsung mengawali. Walau masalah pandemi tak langsung beres seketika, suntik vaksin jutaan warga bukan kerja sederhana. Belum lagi problem pasokan vaksin yang terbatas, juga ketidakpercayaan yang kadung meluas. Bisakah program vaksinasi corona tuntas sesuai target? Apa strategi pemerintah agar rencananya tak meleset? Inilah Mata Najwa. Vaksin, siapa takut? Baru saja saya tadi telah melakukan vaksinasi. Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Hari ini Presiden Joko Widodo menerima suntikan vaksin pertama sebagai pembuka dari vaksinasi nasional COVID-19. Dan berikut ini cuplikan respon Presiden Jokowi usai divaksin. Syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadi agak pegal dikit itu, Ya ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan, beliau Prof. Abdul Muthalib agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengalaman dan handal. Jadi waktu disuntik tadi tidak terasa sakit sama sekali. Disuntik vaksin terakhir, waduh, sudah lama ya. Saya sudah lupa. Tapi mungkin pas mau haji itu ada suntik untuk meningitis dan flu. Apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menuntaskan program vaksinasi dan bagaimana kita bersiap menunggu giliran suntik vaksin? Saya mengundang di Mata Najwa Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir. Selamat malam Mas Erick. Selamat malam. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang teman saya, adik saya, ada Raffi Ahmad, wakil milenial yang hari ini juga menerima suntikan vaksin bersama Presiden. Selamat malam Raffi. Malam Kak Nana. Sehat-sehat? Sehat, kalau disuntik gini nih. Langsung gini gayanya. Kalau tadi Pak Jokowi bilang agak pegel-pegel, kamu pegel-pegel nggak, Vi? Pegel-pegel dikit, tapi sama yang dirasain sama Pak Jokowi, saya juga 2 jam itu emang pegelnya baru kerasa 2 jam doang. Gitu ya? Emang ngantuk-ngantuk dikit. Oke, nanti kita bahas apa aja nih efeknya. Tapi saya mau ke Mas Erick. Mas Erick, ini kan yang jelas sejak awal kan Anda tuh yang ditugaskan untuk keliling berburu vaksin kemana-mana. Bahwa kemudian sekarang akhirnya kita lihat proses yang sudah disiapkan berbulan-bulan, akhirnya kejadian pagi tadi. Itu lega karena satu milestone tercapai atau malah tambah was-was nih? Ya, saya rasa kalau ditugasin bersama-sama. Waktu itu Pak Menkes, Ibu Menlu, dan saya sendiri. Tapi tentu kenapa kok tiba-tiba ada saya, karena kan memang Bio Farmanya di bawah Kementerian BUMN, dan Bio Farma ini memang sudah produksi vaksin dan melakukan vaksinasi dengan ya track record yang panjang. Nah, jadi tentu ya karena itu. Kalau ditanya
apakah lega? Belum lah. Karena ini kan baru istilahnya tahap awal. Baru start. Ini maraton. Di mana beliau menugaskan kami semua, tidak bisa hanya Pak Menkes, tapi semua yang menjadi bagian besar ini, kita ditugaskan bisa nggak tidak lewat lebih dari 1 tahun. Nah ini tentu menjadi tugas yang sangat berat, tetapi... Jadi masih sport jantung terus ya Mas Erik? Ya haruslah, tapi ini kan bagian bagaimana membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Dengan segala kesulitan ya kita harus bertanggung jawab, hadir, dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Mas Erik, yang jelas tadi kan sudah disiarkan langsung, semua orang bisa melihat, tapi tetap saja tuh ada yang kemudian bertanya-tanya, betul nggak tuh yang disuntikan ke Presiden Jokowi vaksin Sinovac yang kemudian juga sama disuntikan nanti ke rakyat? Jangan-jangan isinya vitamin C begitu? Saya rasa tidaklah, tidak mungkin kami di sini dengan tugas yang sangat berat, dengan transparansi dari awal seperti apa vaksinnya, kenapa vaksin ini dibeli, kenapa pengadaan seperti itu, masa hanya sebuah sandiwara. Ini kan bukan sinetron, tapi ini benar-benar yang harus kita lakukan pada saat ini untuk kita melawan vaksin, mengurangi penularan. Agar kenapa? Tentu orang-orang yang kita cintai bisa dijaga. Oke. Masyarakat kita jaga. Saya rasa tidaklah. Dan saya tahu Anda membawa box itu. Jadi sebetulnya ada cara untuk kita mengetahui vaksin ini, vaksin yang kemudian disuntikan ke siapa, ada barcode-nya dan sebagainya. Jadi Bio Farma sudah merancang agar kita bisa melacak vaksin-vaksin ini, Mas Erik. Iya, jadi begini, kan kembali kita bicara kepada sebuah sistem yang harus bisa meminimal resiko. Apalagi ini menyangkut seluruh manusia yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia. Nah karena itu sejak awal Bio Farma kita melakukan barcode di sini, bisa terlihat. Jadi misalnya tadi Raffi habis disuntik itu masuk ke barcode, oh Raffi. Jadi ketahuan itu filenya, itu vaksin yang disuntikan ke siapa begitu ya? Nah lalu kita masukkan ke dalam kotak ini kan nanti ada vaksin-vaksin yang lain, maksudnya buat yang lain. Dan ini memang kenapa? Karena kan disuntiknya 2 kali. Boleh ditunjukkan ke kamera Mas Erik? Boleh, ini ada. Jadi ada barcode-nya, jadi ketahuan tuh ya. Itu vaksin yang tadi disuntikan ke siapa? Di sini juga dalam satu kotak juga ada barcode-nya. Nah nanti ini masuk ke cold chain yang dikirim ke daerah. Di dalam cold chain yang ke daerah itu juga truk-truknya kita bisa lihat sampai di mana, nomor mobilnya apa, ada kejadian apa, kita lakukan itu. Tetapi tentu kita berusaha maksimal. Penting sekali peran pemerintah daerah membantu dari provinsi tentu ke para bupati dan seterusnya. Karena ini kan bagian gotong royong. Ya tidak mungkin kita melakukan ini tanpa gotong royong. Oke, kalau menteri-menteri sendiri plannya kapan Mas akan divaksin? Menanti-nanti atau nanti aja deh? Ya saya rasa begini, saya sendiri ya nunggu giliran ya, dan saya berharap juga saya ingin menjadi bagian itu. Nah tapi tentu kan antrian lah. Hari ini sudah ada penugasan, ya kita juga jaga penugasan itu, dan insya Allah saya rasa bukan hanya kami, yang terpenting hari ini nakes dan tentu rakyat yang membutuhkan. Nah kami juga menjadi bagian tapi masih nunggu giliran. Jadi dan giliran itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan ya? Ya. Oke, yang jelas yang gilirannya hari ini pertama juga bareng Presiden Jokowi, ini adik saya yang duduk di samping sini. Raffi, kenapa mau ikut vaksin di awal-awal? Kenapa? Karena saya memang apapun itu dari kemarin saya salah satu yang menanti, saya anggap saya masyarakat awam, saya sih salah satu yang benar-benar menanti-nantikan vaksin itu. Karena ya mau nggak mau, dalam keadaan COVID ini ya salah satunya kan senjata kita adalah vaksin. Untuk kita bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Jadi saya sangat menanti-nantikan vaksin itu, dan secara semangat ya kalau ada itu, saya pasti akan mau gitu loh. Oh, jadi ketika pertama dikontak itu langsung mau, nggak pakai mikir, pokoknya saya mau? Enggak, saya sih langsung bilang saya mau. Nggak ada apalagi rasa-rasa. Waktu itu saya juga nggak tahu kan, ternyata Pak dikasih tahu iya nanti bisa bareng sama Pak Jokowi. Oh saya bilang langsung mau, karena buat saya sebagai rakyat biasa gitu, saya melihat Pak Presiden aja mau suntik dengan jajaran-jajaran tokoh-tokoh, dikasih tahu lagi ada Panglima, ada Kapolri. Wah saya sebagai rakyat, saya bilang wah ini berarti memang sudah benar-benar gitu. Wah saya langsung benar-benar mau banget gitu. Dan saya juga ingin juga membagikan kisah saya ini
testimoni saya ini buat ke masyarakat supaya masyarakat semuanya percaya gitu karena saya sudah merasakan sendiri. Tapi tetap aja sih ada yang julid nanya, jangan-jangan Raffi dibayar juga tuh kan? Itu dia. Kan biasanya kan kalau endorse di Instagram itu produk brand, jangan-jangan ini endorse juga. Ada yang julid nanya gitu, Vi? Bodoh amat yang tapi saya jelaskan sekali lagi kalau ini benar-benar sukarela dan juga memang kesadaran saya gitu. Ya saya juga pengen hidup normal, saya pengen benar-benar bukan saya aja, saya pengen keluarga saya terlindungi, semua Indonesia pulih ya salah satunya ya vaksin ini. Jadi kalau yang bilang endorsement itu sirik kali. tapi itu jadi sama sekali nggak berasa ya? Cuma apa tadi efeknya? Ya cuman 2 detik, habis 2 detik itu ditunggu kan selama 30 menit itu ditunggu, diobservasi dulu apa yang terjadi sama kita. Setelah 30 menit nggak ada apa-apa, ya udah kita sudah boleh meninggalkan ruangan. Dan yang saya rasa sih 1 jam 2 jam pertama ya pegel-pegel sedikit sama ngantuk sedikit, udah itu aja sih. Dan sekarang berasanya? Strong. Wow. Maksudnya oke gitu. Saya sih happy banget. Yang juga tadi sempat dibahas dan ramai di publik adalah ketika detik-detik Presiden Jokowi mendapatkan vaksin disuntik oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib. Dan saya sudah terhubung langsung nih dengan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang tadi pagi menyuntikkan vaksin pertama ke Presiden Jokowi. Saya ingin menyapa, selamat malam Prof. Talib. Selamat malam Najwa. Sehat-sehat Prof? Alhamdulillah. Prof, mau tanya dulu, jadi sejak kapan Prof. Talib menjadi bagian dari tim dokter kepresidenan? Yang resmi saya menjadi anggota tim dokter kepresidenan sejak periode pertama Bapak Presiden Jokowi. Jadi mulai dari 2014. Dan setelah itu periode kedua ini saya kembali diminta menjadi tim dan diangkat menjadi wakil ketua dokter kepresidenan. Begitu. Jadi berarti memang bukan kali pertama karena sudah sejak 2014, jadi sudah berkali-kali bertemu, menangani, termasuk mungkin juga sudah pernah tindakan ke Presiden Jokowi ya Dok? Belum pernah nyuntik tapinya. Oh, jadi tadi pengalaman pertama menyuntik ya, disaksikan jutaan pasang mata Prof. Ya. Prof, jadi saya ingin tahu pengalaman tadi pagi saat Prof. Talib memvaksin Presiden Jokowi seperti apa? Karena kan kita yang melihat nih, sementara yang melakukan, yang menyuntikkan Prof. Talib. Apa yang terbersit di benak dan sebagainya, Prof? Sebetulnya saya sampai bulan Maret yang lalu itu saya masih praktek. Cuman karena pandemi ini saya lockdown, artinya saya tidak berpraktek. Hanya melakukan telemedicine atau meeting, Zoom meeting, cancer board. Dan saya waktu masih praktek sebetulnya saya biasa masih mengambil cairan sumsum tulang sebagai pabrik darah. Tetapi karena saya belum pernah menyuntik Bapak Presiden Jokowi, jadi permulaan saya agak gemetar. Bahkan sekarang aja saya masih gemetar ini karena di wawancara Najwa. Dan untung Bapak sangat kooperatif, jadi saya waktu itu menggulung lengan baju pendeknya, lengan pendek, dan Bapak saya minta tolong untuk menahan supaya jangan turun kembali lengan pendeknya itu. Dan sekali lagi Bapak sangat kooperatif sekali dan membantu sekali sehingga saya menyuntiknya bisa dengan tenang. Jadi memang. Dan setelah silakan. Alhamdulillah langsung berkata saya langsung tidak terasa apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi yang sedikit gemetar itu memang karena Prof. Talib mengakui sempat agak deg-degan karena disaksikan banyak sekali orang, kemudian menjadi semacam seremoni atau upacara begitu ya Prof. Lebih karena efek itu. Betul, efeknya itu. Karena katanya live gitu ya jadinya, dan ini orang Presiden RI yang saya suntik tentunya ada rasa bagaimana sebagai dokter saya menyuntik Bapak Presiden saya sendiri. Prof. Talib, ada pesan nggak buat orang-orang yang sampai sekarang masih ragu nih buat divaksin? Nah itu, saya menerima beberapa WA saja katanya mungkin palsu
atau vitamin. Sekali lagi saya bersaksi di sini bahwa vaksin itu asli. Sebelum dibuka boxnya itu kan sudah ditunjukkan. Boxnya itu box vaksin Sinovac dan flakonnya juga flakon Sinovac. Dan perawat laki-laki yang membantu saya juga sudah menunjukkan untuk diambil lebih close up oleh kamera petugas. Alat suntik untuk menyuntik itu biasa kita bilang spread, bahasa Indonesianya itu adalah spread setengah cc untuk vaksin. Dan yang disuntik itu bukan vitamin C seperti dikatakan Najwa tadi, karena kalau vitamin C disuntikkan intramuskuler di otot itu pedis sekali. Mungkin Bapak Presiden akan teriak. Tapi itu sama sekali tidak terasa sakitnya, Bapak Presiden bilang gitu. Sekali lagi saya juga berterima kasih mendapat kepercayaan dari tim dokter kepresidenan saya yang ditunjuk untuk menyuntik Bapak Presiden, dan juga Bapak Presiden saya terima kasih karena begitu tenang disuntik oleh saya. Begitu barangkali. Terima kasih Prof. Thalib. Yang vitamin C bukan saya yang bilang, Prof. Saya malah menggunakan kesempatan ini untuk konfirmasi supaya yang hoax-hoax soal itu bisa langsung diluruskan di Mata Najwa malam ini. Dan terima kasih Prof. Thalib langsung meluruskan itu supaya orang yang mempertanyakan bisa langsung dengar dari Prof. Thalib. Terima kasih banyak. Baik, Prof. Sehat-sehat terus. Untuk Bapak Presiden, jangan takut divaksin. Kedua, meskipun sudah divaksin, tetap protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan social distancing, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun, pakai masker. Itu pesan dari Profesor Dr. Abdul Muthalib, SPPD KHOM. Ini luar biasa, spesialis penyakit dalam dan juga spesialis kanker darah. Terima kasih Prof. Thalib sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini.